Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi publik. Ini adalah materi yang terakhir ya, yaitu bab 9 mengenai asuransi sosial atau social insurance dan jaring pengaman sosial atau social safety net. Oke, asuransi sosial. Pertimbangannya kenapa sih kok perlu muncul asuransi sosial? Oke, prinsipnya begini, yang namanya asuransi sosial itu adalah asuransi yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat, seperti itu. Makanya sosial asuransi. Dan tentunya asuransi ini tidak semata-mata untuk sekedar mengejar profit, tapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, seperti itu. Atau paling tidak menjaga masyarakat bahwa ketika mengalami penurunan akibat, bukan mengalami penurunan ya, ketika mengalami sakit maka dia secara ekonomi tidak mengalami penurunan karena sudah di cover oleh asuransi ini ya, seperti itu. Oke, ketika perusahaan itu berhadapan dengan masyarakat, maka pihak asuransi tidak bisa mengadakan diferensiasi pemberlakuan premi. Jadi, premi yang diberlakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat itu tentunya seragam, seperti itu. Tentunya seragam. Ibarat barang yang dijual itu tentunya seragam ya. Walaupun tentunya itu ada juga yang menerapkan diferensiasi produk ya, seperti itu, tergantung dari benefit yang diperoleh ya, seperti itu. Tapi prinsipnya ya, kalau preminya itu dikenakan cat sekian ratus ribu ya maka sama seperti itu. Apakah itu diberlakukan kepada pihak yang resikonya tinggi ataupun yang resikonya rendah, seperti itu. Sehingga kalau itu berjalan seperti itu, maka tentunya orang yang mempunyai resiko tinggi, mempunyai resiko rendah, maka akan berpikir lebih banyak untuk mengikuti asuransi. Ya, seperti itu. Sehingga sebaliknya, maka pihak yang mengambil asuransi itu adalah pihak yang mempunyai resiko yang besar. Apakah resiko itu karena sakit atau resiko akibat pekerjaan yang digelutinya. Ya, seperti itu. Misalnya saja seorang guru, seorang dosen seperti itu, yang secara umum resikonya tidak terlalu besar bagi kesehatannya, maka tentunya dia tidak akan mengambil itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya pekerja yang mempunyai resiko tinggi, ya seperti itu, engineering, tapi engineeringnya itu mempunyai resiko tinggi, ya seperti itu. Apakah mengakibatkan kebutaan, penyakit paru-paru atau lain sebagainya, atau bahkan kematian, ya seperti itu, maka tentunya pihak-pihak seperti itulah yang akan mengambil resiko, ya. Akibatnya karena sebagian besar yang mengambil asuransi itu adalah yang mempunyai resiko tinggi, seperti itu, maka asuransi itu menghadapi resiko yang tidak kecil, seperti itu, karena resikonya tidak bisa didiversifikasi. Jadi ibaratnya ya, resikonya itu tidak bisa saling mengurangi atau menambahkan, ya seperti itu. Sehingga ya levelnya ya orang-orang yang besar resikonya itulah yang mengikuti asuransi, ya seperti itu. Sehingga ya otomatis resiko dari bukan resiko
probabilitas perusahaan untuk memberikan santunannya tentunya akan semakin lebih besar. Ya, seperti itu. Nah, semakin besar risiko terkena penyakit atau semakin besar risiko kerja, maka semakin besar permintaan terhadap asuransi. Lah, pola ini disebut adverse selection. Jadi sehingga orang yang masuk itu ya tidak bisa secara umum ya, tetapi itu tadi orang-orang tertentu yang mempunyai risiko besar itu. Karena kalau orang mempunyai risiko kecil ya ngapain juga ikut asuransi seperti itu. Ya. Oke. Lalu, semakin besar kelompok masyarakat yang tergabung dalam asuransi, maka risiko itu semakin terdiversifikasi. Ya, seperti itu. Jadi kalau sebagian masyarakat itu ikut asuransi, itu tadi sebagian besar masyarakat ikut asuransi, ada yang risikonya besar, ada yang risikonya kecil. Semuanya ikut. Ya, pegawai pemerintah ikut. Ya, orang miskin ikut misalnya atau pegawai perusahaan harus diikutkan seperti itu. Ya, nggak peduli apakah perusahaannya itu sektor apa, ya, maka harus diikutkan. Misalnya punya kewajiban perusahaan bayar sekian persen, terus si orangnya sendiri bayar sekian persen dari preminya itu, ya seperti itu. Akibatnya apa? Maka risiko itu saling mengurangi. Ya, kenapa? Karena risiko yang besar bercampur dengan risiko yang kecil. Karena semakin besar masyarakat yang ikut, ya otomatis risikonya semakin mengecil. Karena banyaknya orang yang berisiko rendah itu mengikuti asuransi. Sehingga itu tadi, maka risiko semakin terdiversifikasi, ya seperti itu. Sehingga tentunya secara rata-rata risikonya menjadi lebih rendah. Jadi prinsipnya ya resikonya itu yang tinggi masuk, yang rendah banyak ya seperti itu. Akibatnya yaitu maka resiko secara rata-rata akan menurun. Oke, sehingga semakin besar kaum masyarakat yang tergabung dalam asuransi, maka semakin kecil resiko yang dihadapi. Dan sebaliknya, kalau semakin kecil masyarakat yang mau ikut asuransi, maka resikonya semakin besar. Eh. Oke, dengan pertimbangan ini, maka tentunya sebaiknya diberlakukan asuransi sosial, karena asuransi sosial itu kan yang menjangkau sebagian besar
masyarakat ya, seperti sehingga masyarakat terjamin dan pihak asuransi juga tidak menghadapi risiko yang besar. Jadi sama-sama diuntungkan. Masyarakat itu lebih terjamin ya, seperti itu. Dan pihak asuransi juga menghadapi risiko yang lebih kecil atau tidak menghadapi risiko yang besar karena hampir sebagian besar atau hampir semuanya masyarakat itu ikut di dalam asuransi. Dan tentunya kalau pesertanya banyak, maka premi asuransinya bisa ditekan. Nah, seperti itu. Oke, sebenarnya kalau Anda bisa melihat misalnya ada asuransi jasa raja ya seperti itu atau asuransi apa ketika Anda mengurus SIM atau apa itu kan ada asuransi. Sebenarnya kan biaya asuransinya kecil. Kenapa kecil? Karena sifatnya diwajibkan kepada semua yang mempunyai itu. Ya, sehingga apa? Maka nanti kalau mereka mendapatkan santunan, ya akan besar santunannya dibanding dari iurannya. Misalnya iurannya cuma 25.000 atau Anda memasuki Anda naik angkutan misalnya, itu kan ada jasa asuransinya. Ya, atau masuk ke retribusi maka ada jasa asuransinya. Itu kan preminya kecil itu. Kenapa? Karena sifatnya wajib sehingga hampir semuanya sehingga bukan hampir semuanya, maka semua yang mendapatkan jasa tersebut maka harus mengikuti asuransi. Ya, maka ketika dapat ya lumayan besar walaupun tentunya itu tidak diinginkan ya. Seperti itu. Kalau misalnya terkena kecelakaan atau misalnya sampai meninggal dunia tapi tentunya tidak diinginkan ya. Tetapi tentunya itu akan lebih membantu daripada mereka tidak dapat bantuan santunan dari asuransi ya. Jadi seperti itu. Secara garis besar itu tadi bahwa pertama kalau itu sifatnya private insurance ya seperti itu maka preminya besar seperti itu perusahaan menghadapi risiko yang besar. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti asuransi maka orang yang mempunyai risiko yang besar. Ya, seperti itu. Kalau orang yang mempunyai risiko yang kecil maka mereka yang mending nggak usah ikut asuransi. Ya, mending ditabung seperti itu. Oke, lantas dengan adanya ide asuransi sosial ini ya seperti itu maka hampir semua lapisan masyarakat itu ikut asuransi ya seperti itu ya. Contohnya sekarang itu adanya BPJS Kesehatan, maka semua pegawai negeri masuk, pegawai BUMN masuk menjadi pesertanya, pegawai BUMD juga seperti itu, atau misalnya pegawai dari perusahaan masuk seperti itu. Atau kalau misalnya dia nggak mampu, maka dia akan dibayar oleh pemerintah, masyarakat miskin. Ya, seperti itu. Tapi orang yang mampu, dia misalnya pekerja bebas, maka dia juga bisa mengikuti asuransi secara personal. Ya, seperti itu. Oke, pertimbangan lainnya untuk asuransi sosial ya seperti itu adalah pertama adalah paternalisme ya seperti itu, bahwa memang secara prinsip asuransi itu boleh dikatakan barang eksklusif orang-orang yang berduit saja ya seperti itu yang mengikuti asuransi. Zaman dahulunya seperti itu karena memang mereka merasa bahwa ya kita nggak terlalu butuh asuransi ya, seperti itu. Sehingga ya itu maka asuransi private itu kurang begitu diminati. Ya, karena itu tadi karena pola pemikiran sebagian besar masyarakat
bahwa asuransi itu adalah bukan bagian dari kebutuhannya. Oke, yang selanjutnya adalah economize on decision making cost. Seperti itu. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda, oleh karenanya dibutuhkan dorongan formal. Ya, karena tadi itu merasa banyak yang nggak butuh, maka ya harus didorong untuk membeli asuransi. Contohnya didorongnya bagaimana? Dengan harga yang lebih rendah. Ya, seperti itu. Kenapa kok bisa ya? Karena pesertanya banyak. Kalau pesertanya banyak, otomatis preminya bisa ditekan. Ya, seperti itu. Ya, ibarat Anda urunan. Gitu ya. Kalau semakin besar urunannya, ya maka semakin besar orang yang ikut urunan, ya maka besarnya urunannya kecil. Ya, logikanya seperti itu. Sehingga perlu dorongan formal. Dorongan formal ya pakai apa? Ya pakai aturan. Kalau orang pemerintah sendiri mudah, langsung diwajibkan misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pegawai swasta, maka dibuat aturan bahwa perusahaan harus mengikutkan para pekerjanya dalam asuransi kesehatan. Ya, seperti itu. Terhadap para tenaga kerjanya. Oke, ya seperti itu. Sehingga semakin besar yang mengikuti asuransi, ya maka kosnya bisa ditekan. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah asuransi itu sebagai bagian dari income distribusi atau distribusi pendapatan. Ya, seperti itu. Ya, kenapa kok bisa asuransi sosial sebagai instrumen distribusi pendapatan? Kalau tidak ada asuransi, maka orang yang miskin itu maka tambah parah. Kalau dia sakit, bisa jadi menjual rumah hanya untuk apa itu? Hanya untuk mengobati anggota keluarganya. Seperti itu. Sehingga kalau ada asuransi ini, apalagi orang miskin, ya sudah nggak bayar. Kalau misalnya sakit, ya masuk rumah sakit dan tidak membayar apapun selama itu di cover ya tentunya. Oke. Dan tentunya ya tidak semua orang sakit ya seperti itu. Sehingga apa? Maka terjadi distribusi pendapatan. Ya seperti itu, orang diambili pendapatannya untuk membayar premi dan itu diberikan kepada yang sakit. Ya seperti itu. Kalau orang kaya sakit ya nggak masalah. Tapi kalau orang yang miskin tidak ada tabungan, nah itu jadi merepotkan itu. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah jaring pengaman sosial atau social safety net. Oke, prinsipnya JPS ini berlatar belakang dari krisis ekonomi. Ya, seperti itu. Kita sebenarnya bersyukur ya. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi dan saya tentunya dengan umur yang saya miliki, saya pernah mengetahui dan menjadi pelaku secara langsung bagaimana krisis itu terjadi. Bagaimana itu krisis terjadi ketika saya kuliah, maka harga-harga naik langsung 2 kali lipat atau bahkan lebih. Ya, seperti itu. Contohnya ketika saya kuliah di UGM tahun 96-an seperti itu. Ya, ketika saya main ke rumah kos dari temen itu itu saya makan paling 600 rupiah sudah dapat, 650 itu waktu itu sudah dapat makan dengan lauk ayam terus minumnya es jeruk ya, seperti itu. Nah, itu sudah dapat 650, bayangin 650 rupiah. Tapi begitu menginjak krisis, saya kuliah di sana tahun 1998, ya seperti itu. Di sekitaran UGM itu ya kalau makan dengan ayam, dengan lauk ayam maksudnya, maka ya minimal harus mengeluarkan 3.000 rupiah. Belum lagi kalau beli esnya. Beli esnya mungkin 500 ya, seperti itu. Zaman segitu. Ya. Oke,
Oke, jadi dengan adanya krisis ekonomi 97-98 yaitu sekitar bulan Juli ya, 97, maka menyebabkan penurunan PDB real sebesar 13,5% ya, dan menciptakan pengangguran semakin membesar ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, di mana krisis itu tadi yang semula berasal dari krisis moneter, rupiah dari sekitar 2000-an, 2250 naik menjadi 4000, 6000, 8000 sampai yang paling tinggi itu 16-an ribu, bayangkan. Dari 2000-an menjadi 16-an ribu, itu berapa kali lipat? Jadi 8 kali lipat. Nah, kalau 8 kali lipat, maka rupiah ya otomatis 8 kali lipat lebih murah. Padahal struktur produksi kita itu sebagian besar ya dari impor. Ya, kok bisa tahu dari impor? Ya pabrik itu mesinnya dari mana? Ya kebanyakan dari impor. BBM dari mana? Ya dari impor. Seperti itu. Akibatnya apa? Maka seketika harga di dalam negeri naik. Walaupun tentunya ada daerah-daerah tertentu yang tidak begitu terkena krisis karena mereka tidak terlalu bergantung kepada luar, terutama daerah terpencil yang paling kebutuhannya ya untuk makan sudah dapat dari sekitarnya ya, seperti itu. Tapi kalau ketika dia makan, minum, membeli sesuatu dari barang pabrikan ya, maka tentunya dia akan mendapatkan beban harga yang lebih mahal. Oke, sehingga dari krisis moneter itu maka muncullah krisis ekonomi. Krisis ekonomi maka muncul krisis keamanan. Ya, seperti itu. Banyak kriminalitas. Ya, seperti itu. Bahkan akhirnya terjadi krisis politik sosial dan krisis moral. Ya, seperti itu. Dan itu juga sebagai pemantik dari jatuhnya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orba dari tahun 67 sampai 98. Ya, seperti itu. Berarti sekitar 30-an tahun ya. 30 tahun, 31 ya tepatnya. Itu kalau nggak salah bulan Mei 1998. Jadi orang terkuat di Indonesia maka bisa dijatuhkan berawal dari mana ya? Dari krisis ekonomi itu. Karena kan pada saat itu terjadi bakar-bakaran, terjadi perusakan di toko-toko, terjadi pengambilan paksa ya, seperti itu. Apakah itu direkayasa atau tidak ya, intinya realitanya seperti itu. Terjadi di Jakarta, terjadi di Solo ya, seperti itu. Oke, berawal dari itu maka pemerintah menerapkan kebijakan untuk melindungi penurunan kemampuan masyarakat kelas bawah. Jangankan kelas bawah, kelas menengah aja sudah ya hancur juga ya ekonominya ya. Kenapa ya? Karena pendapatannya relatif tetap, tetapi biaya hidupnya menjadi naik sekali, paling tidak 100%. Ya, seperti itu. Itu tadi. Saya membeli baju sekitar 30-an, 40 ribuan sebelum krisis. Maka setelah krisis itu sudah meningkat. Nah, seperti itu. Sebelumnya malah nggak 30-an ya, saya itu murah bajunya 10 ribuan, 15-an ribuan ya, seperti itu. Itu ya minimal 30, 40 ya, seperti itu. Sepatu yang harganya 40-an ribu paling nggak ya jadi 100, seperti itu. Jadi 80, 100 ribu. Dan kebetulan juga pada saat itu saya juga mengalami kondisi yang lumayan karena pada saat itu terjadi kemalingan di kos-kosan saya, dan salah satunya korbannya adalah kalau nggak salah 2 sepatu saya dan handuk saya. Seperti itu, sampai handuk dimbat ini.
Ya karena memang pada saat itu sangat krisis ya, dan krisis itu menimbulkan ya kriminalitas ya. Oke. Program JPS pertama kali dilaksanakan antara lain yang jelas untuk ketahanan pangan, untuk pendidikan, ya, seperti itu, untuk kesehatan dan penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat. Dan itu diluncurkan masuk dalam paket LOI yang keempat, yaitu 25 Juni 1998. Ya, seperti itu. Kalau nggak salah itu bersamaan dengan BPPN gitu ya. Sebagai bagian dari pemulihan ekonomi akibat krisis ya. Pertimbangannya kalau terjadi social safety, terjadi keamanan secara sosial, rakyat yang miskin juga ikut melindungi yang kaya, seperti itu, maka ekonomi itu berjalan lebih baik ya, seperti itu. Karena kita memang menghadapi krisis ya, seperti itu. Sehingga akan menjadi lebih baik daripada misalnya banyak terjadi kerusuhan, tidak kepercayaan satu sama yang lainnya ya, seperti itu. Bahkan pada saat itu juga terjadi, saya nggak tahu isunya apakah itu benar atau isu saja ya. Tapi beredar keras pada saat itu adalah pemerkosaan dari satu etnis ya, seperti itu. Belum lagi menginjak tahun 2000-an ya, seperti itu terjadi kerusuhan di mana-mana. Oke, jadi prinsipnya dari keadaan krisis ini maka intinya harus ada bantalan. Krisis itu kan ibaratnya shock, kejutan, dan kejutannya ya lumayan, jatuh menjadi minus 13,5%, ya. Lumayan juga ya. 13,5%. Jadi artinya pendapatan secara nasional itu rata-rata menurun 13,5%. Ya ibaratnya Anda gajiannya berapa? 3 juta. Seperti itu, maka ya turun menjadi 2.600. Ya lumayan itu, seperti itu. Kalau sekarang ya, seperti itu. Oke. Tapi prinsipnya dengan adanya krisis ekonomi maka membuat bangsa kita itu menjadi berusaha memperbaiki ya, terjadi perbaikan organisasi di kelembagaan ya, munculnya reformasi tentunya seperti itu, dan muncul sehingga terjadi perbaikan kelembagaan, BPK, terus pengadilan itu sudah tidak di bawah presiden ya, tapi setara dengan presiden ya, seperti itu. Terus munculnya apalagi MK, munculnya apalagi ya banyak lah, termasuk KPK juga, itu kan bagian dari reformasi. Dan reformasi itu ya munculnya dari krisis ekonomi itu pemantainya ya, seperti itu. Dan dari sisi ekonomi maka muncullah yang namanya program JPS ini, di mana sebelumnya tidak pernah kita melakukan itu dan tidak pernah mengantisipasi, sehingga harus punya program seperti itu ya. Jadi program ini betul-betul muncul setelah krisis ya, seperti itu. Oke. Jaring pengaman sosial atau program JPS itu upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang lebih terpadu, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan akses langsung kepada masyarakat secara cepat serta berkesinambungan. Ya, seperti itu. Jadi ini ada akses langsung kepada masyarakat. Dan pada saat itu banyak juga berupa bantuan kepada masyarakat berupa pembangunan. Nah, pembangunan itu dilakukan ya, dan itu tidak diberikan kepada proyektor swasta, tapi diberikan kepada masyarakat untuk mengelolanya sendiri.
Tapi tentunya pada skala proyek yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Misalnya membuat gorong-gorong, membuat parit-parit yang sekiranya itu bisa diberikan kepada masyarakat daripada diberikan kepada pihak swasta. Dengan seperti itu maka memberikan pendapatan yang jelas, memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Misalnya pengairan jadi lebih baik, jalan-jalan pedesaan menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Oke, tujuan JPS itu adalah menciptakan kesempatan kerja produktif bagi para penganggur di berbagai sektor kegiatan ekonomi. Jadi itu ya, intinya ya menciptakan lapangan kerja. Ya, seperti itu. Karena memang sangat dibutuhkan pekerjaan pada saat itu. Karena terjadi ya lemahnya perekonomian sehingga banyak di PHK di sektor-sektor formal di PHK. Tapi di sisi lain muncul pola-pola kreativitas dari UMKM. Ya, seperti itu. Ya, orang yang tadinya bekerja di bank maka memunculkan UMKM. Daya-daya kreatif dari sisi kuliner, dari sisi produk yang kreatif. Ya, seperti itu. Maka muncul UMKM baru. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Ini sekaligus selain untuk menolong masyarakat pada perekonomian yang lemah, ini juga untuk menolong perekonomian dari pemerintah sendiri. Ya, kalau diberikan stimulan seperti itu, maka tentunya konsumsi dari masyarakat itu meningkat. Kalau konsumsi dari masyarakat itu meningkat, ya maka tentunya perekonomian negara menjadi semakin bergerak. Ingat ya, namanya konsumsi itu adalah sebagian besar. Yang namanya konsumsi adalah bagian terbesar dari pengeluaran ekonomi. Seperti itu. Ya, seperti itu, dari pengeluaran ekonomi. Jadi kan pengeluaran dalam keseimbangan makroekonomi itu kan ada dari sisi pengeluaran itu kan ada konsumsi, ya seperti itu. Ada konsumsi, ada investasi, terus ada pengeluaran pemerintah, ya seperti itu. Terus ada ekspor, impor. Oke, seperti itu. Dan di Indonesia dan di dunia tentunya itu maka sebagian besar komponen dari PDB itu ya dari konsumsi itu. Tahun 2019 PDB kita sekitar 15-an ribu, 15,5 ya, 15.500-an. Oke, saya cek ya berapa ya. Ya, 15.800 triliun. 15.833 triliun. Ya. Di mana dari total PDB ya seperti itu 56%-nya dari konsumsi rumah tangga. Bayangke. Jadi artinya apa? Bahwa pergerakan ekonomi itu tergantung dari konsumsi rumah tangga. Ya, karena mereka sebagian besar itu menyumbang 56%. Jadi pergerakan ekonomi atau tenaganya ekonomi itu berawal dari konsumsi. Karena setengahnya lebih. Jadi kalau ditambah lembaga non pemerintah ya sekitar 58 berarti 58%. Nah, bayangin betapa besarnya itu. Jadi kalau misalnya ini mengalami penurunan ya maka perekonomian ya menjadi menurun. Ya seperti itu. Sehingga ya sekali kebijakan maka dua tujuan tercapai. Ya.
mendorong pendapatan dan daya beli masyarakat, tapi juga sekaligus mendorong perekonomian. Ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, terutama yang terkena dampak langsung. Maka yang miskin itu disantuni. Ya, seperti itu. Yang miskin disantuni. Ya, sekali lagi selain untuk menolong dia, karena otomatis mereka bebannya kan semakin besar ya. Bayangkan kalau misalnya dia pengeluarannya berapa ya pada saat itu ya. Ya pada saat itu aja pegawai berapa itu cuma 300.000 pendapatannya. Tapi pengeluarannya sudah berkali-kali lipat ya, seperti itu. Oke. Ya ibaratnya kalau misalnya katakanlah kebutuhannya 1 juta, maka meningkat jadi 2 juta. Ya, seperti itu. Tapi pada saat itu ya sebagian besar ya paling berapa ya? Ini apa itu poverty line-nya ya, kita harus buka dulu. Kayak kepala sekolah aja pada waktu itu masih paling 200-an ribu gajinya. Ya, seperti itu. Guru-guru ya paling berapa ya? 150-200 ribu juga ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah mengkoordinasikan berbagai program pembangunan, penanggulangan dampak krisis, dan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Jadi itulah tujuan dari JPS. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan purchasing power-nya, ya seperti itu, menambal kekurangan bagi yang terdampak langsung, terus mengkoordinasikan semua program yang ada, baik program penanggulangan krisis maupun program penanggulangan kemiskinan. Ya, penanggulangan krisis yang tadi supaya Indonesia kembali lagi dari kontraksi 13,5% ini tadi. Oke. Nah, ini Anda bisa baca sendiri ya. Program prioritas JPS, ada ketahanan pangan, melalui skim cadangan pangan, skim bantuan pangan, intensifikasi produksi pangan, skim subsidi pupuk dan modal, ya sehingga muncul KUT, kredit usaha tani. Terus nanti di tahun berapa itu ada KUR. Oke. Selanjutnya program padat karya dan penciptaan lapangan kerja, program pengembangan usaha kecil dan menengah, seperti itu. Terus program peningkatan sosial dasar, pelayanan masyarakat di berbagai bidang, terutama ya yang berkaitan dengan human capital investment, yaitu kesehatan, pendidikan. Nah, selanjutnya adalah ini sebenarnya serupa dengan JPS ya. Serupa dengan JPS yaitu PNPM mandiri. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau nggak salah berawal pada saat itu karena dirasa kok kemiskinan itu masih lumayan. Ya, seperti itu. Berapa ya? 14% apa ya? Ya, seperti itu. Karena adanya krisis itu. Jadi sisa krisis itu masih ada berupa kemiskinan, maka memunculkan PNPM ini. Terus apalagi pada tahun 2008 itu juga adanya krisis di bidang krisis di perbankan ya, krisis di keuangan seperti itu. Walaupun tidak sampai krisis global pada waktu itu dan menimpa juga sebagian besar negara di dunia, tetapi alhamdulillah Indonesia tidak sampai seperti itu. Walaupun ya juga lumayan pada waktu itu ya, sehingga memunculkan salah satunya adalah bailout Bank Senturi ya,
karena itu kaitannya supaya jangan sampai krisis yang lalu terhadap berapa 13 bank seperti itu, maka akan menimbulkan atau ketidakpercayaan terhadap bank-bank sehingga terjadi pengambilan uang secara besar-besaran. Maka dimunculkan pada waktu itu, ya walaupun memang kesalahannya di Bank Senturi, tapi ini berkaitan dengan kebijakan, tidak sampai terjadi efek domino kepada bank-bank yang lain sehingga di bailout. Oke, diluncurkan PNPM itu pada 30 April 2007. Sedangkan dilahirkannya itu 14 September 2006 oleh SBY dalam sidang kabinet. Oke, pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya dipandang masih belum optimal. Ya, seperti itu. Sehingga memunculkan PNPM yang diharapkan dapat menciptakan harmonisasi pendekatan strategi serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakatnya seperti itu. Ya intinya masyarakat itu pada saat itu dibantu, tapi tidak sepenuhnya pemerintah yang melaksanakan itu, tetapi dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, dengan tujuan umum yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat secara mandiri. Di mana tujuan khususnya adalah meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat. Seperti itu, jadi kelembagaan masyarakat itu dimunculkan. Ya, seperti itu. Tapi dimunculkan juga sekaligus dimodernisasikan. Jadi pola-pola tata kelola yang lebih baik, good governance itu dimunculkan. Jadi ada akuntabilitas, ada responsibility, ada transparansi, ya seperti itu. Terus meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin atau PROPUR. Ya, seperti itu. Tujuan PNPM meningkatkan sinergi masyarakat, baik pemerintah, ya seperti itu, pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, asosiasi perguruan tinggi, ya seperti itu. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, meningkatnya modal sosial masyarakat, meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Oke, komponen program adalah pengembangan masyarakat, bantuan langsung masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal, bantuan pengelolaan dan pengembangan program. Ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini JPS yang versi berikutnya adalah versinya saat ini, yaitu saat terjadi pandemi COVID-19. Di mana kita tahu bahwa pada kuartal kedua kita mengalami penurunan sebesar 5,3 ya, 5,3. Ini harus dicek lagi 5,3%. Terus kalau nggak salah menjadi 3,5 ya, menurunnya year on year. Kita coba cek, saya tadi sudah buka data. 5,3 menjadi 3,5. Kuartal 1 2,97. Jadi yang tadinya 5%-an kurang ya, menjadi 5%-an lebih sedikit, menjadi 2,97 di kuartal 1. Terus menurun menjadi 5,3, negatifnya itu 5,3. Tapi alhamdulillah di kuartal ketiga
itu negatifnya berkurang menjadi 3,5. Nggak tahu nih kuartal keempat ini totalnya berapa ini jadinya. Oke, ya seperti itu. Ya mudah-mudahan tahun 2021 perekonomian menjadi lebih baik dan tentunya pandemi bisa hilang dari bumi dan Indonesia tentunya. Jadi pemerintah memberikan tambahan belanja stimulus untuk penanganan COVID-19 berupa stimulus kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional. Ya, kesehatan berupa apa? Insentif dan santunan tenaga medis karena mereka adalah golongan masyarakat yang mempunyai resiko paling besar terkena. Aduh, saya nggak tahu ini. Ini saya dapat kabar UGD-nya Bantul, IGD-nya Bantul itu menutup sementara layanan. Ya, karena berkaitan terkenanya COVID itu dan dilakukan pemeriksaan kepada tenaga medisnya. Terus pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap COVID, penyediaan sarana prasarana di rumah sakit rujukan, dana tambahan belanja, ya untuk program pencegahan, pelayanan laboratorium, farmasian dan sebagainya. Mandang ngobrol apa? Oke, dana desa selanjutnya direalokasikan sebagai BLT, dana desa, untuk warga miskin yang kehilangan mata pencarian dan juga belum mendapat bantuan apapun. Ya tentunya karena memang kita itu mempunyai database yang jelek terhadap masyarakat ya, seperti itu, dan ya nilai-nilai tentang korupsi itu ada kurang ya, seperti itu ya, perlu ditingkatkan secara terus menerus, maka ya masih terjadi kelemahan di sana sih. Contohnya ini Menteri Sosial kita terkena tindak pidana korupsi kalau nggak salah berapa, 17 miliar, dan kalau nggak salah dalam perjanjian dengan kontraktornya itu, maka dia mendapatkan fee 10% per paketnya. Nah, saya nggak tahu lah itu. Oke, JPS kalau tadi kesehatan, jadi khusus untuk berkaitan secara langsung dengan COVID-nya, ya seperti itu. Sedangkan JPS-nya bantuan program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bansos, seperti itu. Dan dana desa, ini sudah ya tadi ya. Jadi JPS adalah seperti itu. Ya. Selanjutnya juga ada pemulihan ekonomi, ya, regulasi untuk mendukung program UMKM, pembiayaan koperasi dan dukungan Pemda, ya seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Ini sifatnya lebih kontekstual ya. Jadi prinsipnya bahwa ya JPS itu adalah jaring pengaman supaya tidak terjadi krisis sosial, ya, tidak terjadi keretakan sosial, keretakan di antara masyarakat terutama dari golongan miskin dan kaya, sehingga tetap terjadi keratan ya, karena orang yang terkena pandemi. Misalnya kalau pada saat pandemi terkena pandemi, maka jangan sampai penurunannya drastis, dan itu ditolong oleh pemerintah, dan juga sebaiknya memang ada
kontribusi dari masyarakat. Ya, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan dari pertemuan kita kali ini, dari asuransi sosial tadi, terus JPS dari berbagai versi, berupa JPS sendiri. Yang pertama versi 9798, terus adanya PNPM Mandiri zamannya SBY seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah JPS pada saat pandemi ini. Baik, dari saya cukup itu. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.